Silakan. Oke, pemirsa sekalian, mari kita lihat yang terakhir daripada firman Tuhan. Kita akan melihat bersama-sama daripada kita Bilangan 14 ayat 24. Ini ayat yang sangat terkenal sekali mengenai cerita bagaimana ada sekelompok orang-orang Israel yang ditolak untuk masuk ke tanah perjanjian, tapi ada 2 orang saja yang diterima masuk oleh Tuhan. Mereka yang berumur 20 tahun ke bawah. Tetapi orang-orang ini waktu itu sudah berumur lebih daripada 20 tahun. Ya, 2 orang ini adalah berbicara tentang Kaleb dan Yosua. Nah, firman Tuhan berkata, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwanya yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Amin, pemirsa sekalian. Jadi, kita mari mengerti seperti apa yang tadi narasumber sudah katakan. Firman Tuhan berkata, mendesain kita dari sejak awal, perintah Tuhan buat kita adalah supaya kita berbuah. Nah, di dalam Alkitab bahasa Indonesia memang dikatakan supaya kita beranak cucu. Beranak cucu ini artinya kita memultiplikasi orang-orang yang modelnya seperti kita. Tetapi lebih daripada itu di dalam Alkitab bahasa Inggris dan bahasa aslinya dikatakan be fruitful, berbuahlah. Jadi artinya DNA yang Tuhan sudah taruh di dalam setiap diri manusia adalah berbuah. Bersama dengan saya katakan, saya mau berbuah. Saya mau berbuah. Saya mau berbuah. Amin ya. Jadi pada waktu kita sudah mengerti bahwa ini adalah suatu rancangan desain Tuhan yang luar biasa. Nah, tetapi coba kita lihat. Masalah kerap kali terjadi. Perubahan terjadi, bukan cuma masalah. Perubahan terjadi. Pemerintah bisa berganti. Politik, ekonomi bisa terjadi. Dunia selalu akan berguncing. Ya, bahkan dalam beberapa negara ada 4 musim. Musim panas, musim kering, musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Ya, nah cuman kita mesti tahu nih pemirsa sekalian, di dalam setiap aspek kehidupan kita, pergumulan, kesusahan, penyakit ini selalu ada. Tetapi tahukah Anda bahwa orang yang diberikan hikmat oleh Tuhan, ini akan mempunyai satu intuisi kemampuan untuk melihat di dalam masalah itu ada suatu kesempatan. Nah, justru pada waktu kita memegang janjinya Tuhan, hari ini kita belajar bahwa ternyata yang terpenting di dalam hidup kita ini adalah relasi kita bersama dengan Tuhan. Nah, pada waktu kita sudah punya suatu relasi dengan Tuhan, siapapun Anda, ya, saya ajak Anda untuk menintrospeksi dulu kepada diri kita sendiri. Begitu banyak orang yang selalu menyalahkan keadaan. Memang orang berkata, saya dilahirkan dalam keluarga orang miskin. Ayah saya meninggalkan mama saya meninggal muda, dan yang lain-lain. Saya nggak pernah sekolah, saya dulu bahkan disolimi, disakiti, saya dilecehkan secara seksual. Semua boleh terjadi. Ya, tetapi sekarang juga, apa yang Anda mau lakukan terhadap kehidupan Anda? Ini loh, pemirsa sekalian. Nah, kalau Anda mau percaya bahwa perintah Tuhan buat Anda untuk adalah berbuah, maka mau nggak kita membangun hubungan ini dengan Dia? Saya percaya bahwa Tuhan hendak memulihkan Anda. Mungkin Anda yang sudah pernah terluka, saya mungkin memang tidak bisa menyadari dan tidak merasakan apa yang pernah Anda rasakan. Tetapi Bapa itu melihat. Dan Dia hendak memulihkan hubungan ini kepada Anda. Nah, pada waktu Anda bisa menerima ini, maka saya percaya ada hikmat Tuhan yang sanggup melewati batasan-batasan yang Anda punya. Tuhan sanggup membypass masalah Anda, masa lalu Anda, kebodohan manusiawi Anda, ya. Nah, maka Tuhan akan sanggup untuk membantu Anda melihat opportunity atau kesempatan-kesempatan itu di tengah-tengah segala macam perubahan hal yang tidak dapat menentu. Saya percaya justru di sanalah Anda akan berbuah. Nah, ini tantangan pemirsa sekalian. Nah, saya percaya firman Tuhan tadi berkata, Kaleb mempunyai jiwa yang berbeda. Ini berbicara, kita tahu bahwa jiwa kita atau roh kita ini berasal daripada Tuhan. Nah, ini berbicara masalah iman, pemirsa sekalian. Nah, kemudian firman Tuhan juga berbicara bahwa ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Jadi, kalau seperti itu, maka tidak lain tidak bukan pilihan kita adalah maukah kita menumbuhkan iman kita. Firman Tuhan berkata iman timbul daripada pendengaran dan pendengaran akan firman-Nya Tuhan. Kalau Anda isi hidupnya dengan firman Tuhan, nah saya percaya di dalam menghadapi masalah apapun juga, tinggal tunggu waktu. Katakan tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu, hidup Anda pasti berbuah. Ini berbuah bukan satu pilihan. Kalau Anda sudah mempunyai hubungan relasi yang benar dengan Tuhan, Anda sudah mengisi hubungan hidup Anda dengan firman Tuhan, dan Anda menjalankan, Anda memperbaiki relasi Anda dengan manusia yang lain. Kemudian Anda mengupgrade cara berpikir Anda. Kemudian believing system Anda diupgrade. Saya percaya, tinggal tunggu waktu, hidup Anda pasti berbuah. Mau percaya? Amin. Mau aminkan? Mari kita berdoa.
Bapa, kami mau berdoa untuk setiap pemirsa sekalian. Saat ini yang mereka rindu untuk berubah terlebih dahulu. Mereka yang tidak lagi mau menuding orang lain, tetapi mau mereka mengambil masalah ini sebagai satu hal di mana mereka harus bertumbuh. Lawat mereka Tuhan, lawat mereka. Tuhan Kau sanggup mencabut setiap akar kepahitan, setiap duka cita, setiap kekecewaan, setiap ketidakterimaan, setiap penolakan, setiap kejatuhan yang mereka alami. Dan Tuhan pulihkan anak-anak-Mu ini, pulihkan. Agar mereka bisa memulihkan suami, istri, orang tua, dan bahkan anak-anak mereka akan ikut dipulihkan. Pemulihan seutuhnya, dan biarlah Engkau berbuah di dalam nama Yesus. Terima, pemirsa sekalian, terima, terima. Kebaikan Bapa menyertai, melawat, dan memberkati Anda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.